Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di tengah kesibukan dan lelahnya perjalanan hari ini, mari kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Sang Pemeriksa hati yang mengetahui keadaan hidup kita yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini. Di keheningan malam ini, singkapkanlah setiap selubung hati kami, agar kebenaran firman-Mu yang hidup dapat menegur, memurnikan, dan membangkitkan roh kami dari ketertidurannya. Berbicaralah, ya Tuhan, karena hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan malam ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 1. Aku tahu segala pekerjaan-Mu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dengan tema, kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, surat kepada jemaat di Sardis ini merupakan sebuah teguran yang sangat keras sekaligus berwibawa dari Kristus. Secara reputasi lahiriah, jemaat Sardis tampak aktif, dinamis, dan dikagumi oleh sesamanya sebagai jemaat yang hidup. Namun, di mata Tuhan yang menyelidiki batin, aktivitas pelayanan mereka hanyalah sebuah ritual mekanis tanpa daya hidup ilahi. Mereka mengalami koma spiritual di balik kemegahan organisasi. Karena itu, Tuhan memanggil umat-Nya untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5, Tuhan menegur jemaat Efesus karena meninggalkan kasih yang semula mereka miliki. Kasih kepada Tuhan bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan hubungan yang hidup, penuh kerinduan, ketaatan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, kehidupan rohani tidak dapat bertahan hanya dengan aktivitas, tetapi harus berakar pada persekutuan dengan Kristus. Malam ini, mari kita memeriksa hati kita dengan jujur. Apakah doa kita masih sungguh-sungguh? Apakah kasih kita kepada Tuhan masih menyala? Besok ketika kita menjalani aktivitas, jangan hanya sibuk bekerja, tetapi hiduplah dekat dengan Tuhan melalui doa, firman, dan ketaatan. Sebab Tuhan tidak mencari kehidupan rohani yang tampak hebat di luar, melainkan hati yang sungguh mengasihinya. Ketahuilah, Tuhan tidak sedang mencari kesempurnaan performa Anda, melainkan kejujuran hati Anda. Di tempat tidur Anda malam ini, lepaskan semua kepalsuan dan ambisi duniawi, lalu beristirahatlah dalam dekapan kasih-Nya yang memulihkan. Sebagai bahan perenungan kita, apakah kerohanian Anda saat ini benar-benar hidup karena dipimpin oleh Roh? Ataukah Anda hanya sedang bersandiwara dalam rutinitas agama? Tuhan tidak membutuhkan kekristenan yang sekadar tampak megah di permukaan, tetapi rapuh di dalam batin. Kekristenan yang sejati bukanlah tentang seberapa sibuk kita bekerja bagi Tuhan, melainkan seberapa dalam hidup kita melekat dan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa penutup. Bapa yang penuh kasih, pulihkan hati kami yang mulai jauh dari-Mu. Bangkitkan kembali kasih yang mula-mula dalam hidup kami. Ajarlah kami hidup tulus, setia, dan melekat kepadamu. Jauhkan kami dari iman yang hanya tampak hidup di luar. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.